Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Sebenarnya yang Pak Marianto bilang ilmu hitam lah apalah itu. Saya nggak mau komentari itu ya. Jadi kalau saya intinya terserah. Mereka mau gimana juga terserah. Saya punya Tuhan. Artinya ya buktikan. Harus dibuktikan, gitu kan? Apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya ketika dia pergi dan yang lain-lain ada semuanya di saya. Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan karena ini bukan konsumsi publik. Orangnya sih baik, cuman ya manusia punya sifat masing-masing ya. Satu yang paling penting kita hidup kalau dalam Tuhan itu yang benar, maksudnya jangan ngeduain Tuhan, ya kan? Nah, kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Jadi ya itulah unsur penghidupan yang nggak benar di dalam lingkungan keluarganya dia. Ya itulah dia pakai yang nggak aneh-aneh, ya kan? Ya bilang aja kasarnya ini ya, bahasa kasarnya guna-guna lah gitu ya kan. Bukan soal dipelet, maksudnya ya dia pakai kayak gitu-gituan lah. Kalau penampakan itu kayaknya saya lihat banyak gitu di rumahnya. Segala macam lah. Yang ada saya dengar si A suka ngeliat, yang si B saya suka bilang ya di sana juga ada, gini. Pokoknya itu semua soalnya di lingkungannya rumahnya dia tuh semuanya ditaruh-taruh segala macam. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi ya panas terus udaranya di sana. Memang dari awal saya udah pelajarin waktu saya di sana juga, saya udah pelajarin ini kayaknya ada yang nggak benar ini ya kan. Jadi makanya saya pelajarin terus sampai hari ini ya ini yang kedua kali kan keadaan begini. Ini yang kedua kali keadaan begini, jadi ya saya pikir ya memang udah mestinya kali ya kan, udah jalannya Tuhan. Ya, cuman memperingatkan untuk Kang Sule ya supaya kedepannya lebih baik lebih dekatlah sama yang di atas, ya kan. Jauhinlah yang berhala-berhala yang nggak mungkin bisa buat memajukan masa depan tuh nggak mungkin, ya kan. Lebih dekatlah sama Allah. Nanya sama Natalinya aja, ya. Dan dengan uploadan itu juga keluar, itu kan, ya tanya sama Natalinya gitu. Kalau saya kasar dan yang lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan, tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana, ya kan? Yang jelas kita ada usaha. Tetap saya berikhtiar. Bagaimana caranya? Ayo kita duduk bareng, tunggu dulu, jangan sampai nanti gimana. Kan ini udah jadi makanan publik, bagaimana? Ya kan? Seperti itu. Banyak yang bilang sama saya, ya itu ini begini. Saya cuma diam aja, ntar kita whatever lah. Kita lihat saja bagaimana perjalanannya. Oh iyalah, siapa ini mau ngomong sama siapa lagi? Berarti selalu cerita koma ya? Iyalah. Kamu ngasih sarannya gimana sih? Kasih saran ke Natali gimana? Ya bentuk saran dari Pokoknya kalau kamu kuat kamu jalanin, enggak sudah. Take it or leave it, betul nggak? Jadi kalian juga biar tahu siapa sih. Saya bukan jelekin orang, bukan. Cuman saya juga tidak setuju, tidak mau cucu saya digituin. Emang sampah, oke? Sebenarnya saya udah lama mau buka ini, tapi kata yang mendampingi saya bilang nanti ada waktu. Oke kan saya keluar, saya ketemuin kalian kan. Saya mau di dalam jalan tadi juga bisa, cuma saya nggak bisa orangnya begitu. Nah, sebetulnya nggak begitu penting lah, sebetulnya nggak ada masalah. Hal kecil tapi sangat menyinggung perasaannya. Sekarang saya tanya, lo punya laki di rumah tapi lo nggak diajak ngomong masalah karena salah bicara atau tersinggung, lo nggak diajak ngomong, mau nggak? Didiemin, sangat ironis. Baru kawin berapa bulan dengan, bukan saya bagian cucu saya ya, dengan Natali yang jauh lebih umurnya, dia orang fighter juga ya dalam dunia art. Oh dia tadi ada yang nanya sama saya Pak kemarin lupa, katanya di KDRT, wah kalau KDRT dengar KDRT sulit selesai sama kita, benar kan? Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya
lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik. Ada, pasti ada. Masih ada kok. Dari awal-awal juga saya udah komunikasi sama dia. Mungkin kemarin-kemarin itu dia lagi ya panas, mungkin gimana ya, mungkin karena terbiasa dengan hal itu, jadinya ya seperti ini gitu kan. Ya sesuatu hal yang sudah masuk di jejak digital kan nggak bisa dihapus lagi gitu. Yang artinya inilah menjadi beban saya untuk meredam semua saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama ibu saya, ya kan. Kan banyak, saudara saya banyak gitu kan. Nah saya tuh menahan untuk udah jangan tahan-tahanlah itu. Artinya jangan sampai terpancing dengan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ya kita bijak aja lah gitu kan dalam hal ini gitu. Ya semoga aja keluarga-keluarga saya juga bisa mengerti tentang hal ini, tidak terpancing dan terpengaruh dengan isu-isu dan juga kabar-kabar yang ya begitu. Ya saya sedih juga sih. Maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini gitu ya. Ini lagi dalam tahap komunikasi, makanya doakan semoga lancar komunikasinya kan gitu. Untuk kedepannya kan kita nggak tahu, ya kan, keinginan dia mau seperti apa kan dari dia, ya kan gitu. Saya hanya sebagai imam hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu, tapi terjadinya seperti ini ya agak sulit. Artinya sudah melebar kemana-mana gitu, sudah ada statement-statement yang menyakitkan. Kalau bagi saya tidak jadi masalah, saya sudah bilang sama Oma yang di Belanda, sudah saya maafkan. Mereka minta maaf, sudah saya maafkan. Tapi saya kan punya saudara, belum tentu mereka. Nah itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka. Anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman semuanya lah gitu. Jadi saya tiap pagi itu saya buka WA, tang-tring itu. Ini apa ini? Nah, saya itu bagaimana coba menjelaskannya itu. Saya cuma bisa tenang, udah sabar, ini bulan suci Ramadan, jangan terpancing, jangan sampai kisruh jadinya rame lah gitu. Mencoba untuk hal itulah ya. Karena saya prediksi awalnya begitu, tapi kalau memang ini karena gara-gara ini nggak masalah. Kan memang saya siapa nontonin lo nggak bisa gitu, nggak boleh, dosa juga buat saya, nggak boleh. Itu kan kebahagiaan cucu saya juga. Kalau memang bisa mereka rujuk balik, baik kembali, kenapa enggak? Karena dengan janin ini, gara-gara janin ini mereka bertemu lagi ya nggak masalah. Nah iyalah, yang normal begitu, siapapun orang tua, nenek pun jatuhnya kan kepingin itu kan. Kehamilan yang dalam perkawinan ini menjadi kehamilan yang murni lah, ya kan? Ya tentunya lah. Masa ada janin dari mereka, sebuah cinta mereka bisa, nggak benar itu. Tapi kalau nanti gimana kan saya belum tahu itu, belum mengerti. Semua itu kan proses ya. Jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu. Hotma, kalau Hotma nggak sayang lagi sama Desi, kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya. Saya sakit dibikin kayak gitu, Hot. Jadi sudahlah. Pisah pun kalian saya nggak apa-apa. Tapi jangan lagi diganggu-ganggu. Saya minta Bu Desi, jangan kamu benturkan Ribu dengan menantu kamu, menantunya Ribu yang namanya Pak Hotma Sitompul. Karena biar bagaimanapun itu masih mertuanya dari Pak Hotma Sitompul. Desi masih istrinya Pak Hotma Sitompul. Bam masih anak sambungnya dari Pak Hotma Sitompul. Jadi jangan kamu, suami kamu buat sedemikian rupa sebagai orang yang terhina, ya. Jangan. Jadi Bu Desi dengan hormat, kembalilah kamu dengan hati yang baik. Ribu itu udah terlalu tua dan juga susah mengingat lagi satu persatu. Mana Pak Hotma, jangan-jangan dengan Bu Desi sendiri pun Ribu udah lupa. Yang mana Desi, siapa Hotma, siapa Bam. Nah inilah yang saya
Kemarin kita ribut-ribut segala macam sudah. Sudahlah. Kamu dengan hati dingin, ya, kamu kembali kepada jati diri kamu bertobat, ya, minta maaf ke Pak Hotma. Maka sebenarnya satu-satunya ini kalau mau kembali bisa ngomong lagi secara baik-baik, harus ada yang ngalah nih, ya. Yang menurut saya, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Sana yang di luar mengangkat ini, kemudian menjelek-jelekkan klien kami ke mana-mana, datanglah baik-baik. Papa Hot minta maaf, ya kan? Aku salah begini-begini. Kenapa mesti malu kok? Nggak usah di depan media lah, ya kan? Mau? Kalau mau minta maaf nanti saya fasilitasi. Desi kontak ke saya, tau kenal baik kok udah 30 tahun. Nanti saya mediasi, ya toh? Untuk menyampaikan kepada klien saya, ya. Saya pikir itu yang bisa kita bantu lebih jauh. Tapi kalau memang itu juga nggak mau ditempuh, ya sudah, silakan berjuang di pengadilan. Tadi kan kita bilang kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu. Ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Kalau untuk rujuk kembali, menurut Desi, sudah hampir nggak mungkin. Saya sih menyarankan agar baikkan lagi suami istri seperti Hotman dengan istrinya. Bukan istri-istri ya, istrinya satu, ya, gitu loh. Tapi ya, kita hanya mendoakan, tapi Desi sekarang hanya menunggu. Apa hak saya 22 tahun? Ya, yang didapat sekarang ini, laporan polisi di sini, laporan polisi di sini. Belum saya lapor balik, agar Hotma berpikir 10 kali, jangan 10 kali deh, berpikir 2 kali deh, untuk segera mencabut pengaduan dia ke Peradi. Karena saya akan lapor balik. Sampai enggak? Kalau kita lapor kita lakukan. Ini udah ngomong, sama kayak kita ngomong, ya kan? Kita ngomong kita lakukan. Saya sampaikan, jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, vonis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu vonis 20 bulan kalau nggak salah, 20 bulan, baru menjalankan setahun. Kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih pada saat itu, ya. Nah, sekarang tertangkap lagi di kediamannya. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, digeledah dapat 0,21 gram tersebut. Petugas atau penyidik masih di rumahnya. Tiba-tiba datang paket ojek online. Isinya kotak hitam yang dipesan oleh saudara RR, ya. Ulangi, SA ini adalah yang pesan SA tapi melalui saudara RR. RR melalui saudara SA. Karena yang selama ini pelakuannya yang membelikan adalah SA. Ya. Dalam kotak tersebut dibuka, rapi sekali bungkusannya. Buka pertama adalah kotak sabun ya. Kemudian dibuka lagi ada klip kecil. Isinya sabu-sabu seberat 1 gram. Pengalaman awal sekarang ini, motif yang dia sampaikan adalah motif masalah keluarga. Itu pengakuannya. Ya. Dan juga selama ini merasa ada ketergantungan dia menggunakan barang haram ini.
sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini. Ya, undang-undang tentang narkotika, persangkaan di pasalnya di pasal 112 subsidiar ya, pasal 114 ya, 127 tadinya. Ancamannya sudah jelas, 6 tahun, kemudian paling tinggi 20 tahun. Intinya di sini permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya, dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak, dan juga kepada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan keprofesionalan mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga. Saya itu ingin sembuh, saya ingin sehat. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.